Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Ati Priyatna. Ini adalah podcast pertama saya setelah kemarin diterpa ujian ya, karena eh, 2 bulan lalu itu fokus untuk melakukan pembelajaran perkuliahan, kemudian minggu yang lalu itu juga masih fokus untuk ujian, makanya belum sempat untuk membuat video ataupun aktif lagi di YouTube ya. Malam ini saya bersama teman saya, dia adalah salah satu mahasiswa UT, tetapi dia berada di UT Korea ya. Halo, selamat malam Mas Kolit. Selamat malam Mbak Apit. Halo, kabarnya gimana? Sehat? Sehat, sehat. Kalau tanya kabar sehat lah. Jiwa raganya sehat lah ya. Raganya sehat, jiwanya ya ada sedikit minusnya. Berapa derajat di Korea sekarang, Mas? Kalau siang mungkin 4 gitu. 4 sampai 10 lah. Kalau malam itu masih sekitar -2 sampai 0 derajat. Berarti masih salju ya, tapi tipis ya. Udah nggak ada salju, udah sebulan kali nggak ada. Oh, kalau di Hong Kong ini masih 15. Kalau malam ya dingin ya. Cuma kalau siang udah nyampe 20 derajatan. Tapi itu hitungannya udah musim semi, belum? Iya, udah jalan. Kan musim dingin 3 bulan, musim semi 3 bulan gitu kan. 1 tahun kan Iya, 4 kali. sama-sama. Iya gitu. Terus aku pengen nanya ya Mas, pertama kali Mas Khalid itu punya keinginan untuk ke Korea itu dari kapan? Terus apa sih yang melandasi keinginan Mas Khalid itu? Aku pertama kali itu setelah lulus SMK. Aku kan juga SMK juga kan. Iya ya. Jurusanku teknik pemesinan. Oh, aku dulu komputer jaringan. Oh, TKJ ada juga di SMK Ya. ku TKJ. Heeh. Tapi kayaknya anaknya dikit. Kalau pemesinan kan sampai 4 kelas kan kalau tempat SMK ku. Kalau punya mungkin kalau TKJ punya aku cuma 2 kelas waktu itu. Oh. Oke, kalau masalah ke Korea itu sebenarnya aku nggak ini loh. Pas SMK itu aku nggak ada niatan ke Korea. Mm-mm. Bahkan aku setelah lulus itu ya, setelah lulus kan di SMK ada ini kan, namanya apa ya? BKK ada nggak di SMK? Ada itu yang tempat untuk nyari kerja, Iya ya benar. kan? Nah aku eh, sebelum kelulusan wisuda itu aku udah keterima satu pabrik di Cikarang. Pabrik itu kayak kalau itu bikin shock shock breaker motor. Itu ya apa? PT apa ya? Ada, iya ya Cikarang banyak banyak Soa, banget. Iya iya. Soa, Mm-mm. brandnya namanya Soa. Mm-mm. Nah aku Terus? padahal udah keterima Mm-mm. dan kayaknya itu tinggal medical test saja kan tuh. Mm-mm. Terus Mm-mm. aku dikasih tahu sama ibuku kalau pengen merantau mumpung masih muda Mm-mm. jauh sekalian yang jauh sekalian itu. Berarti hampir sama ya. Aku dulu juga gitu. Aku tuh udah waktu itu ke Subang, udah ada medical, udah apa, tinggal hari hanya itu aku berangkat terus sama ibuku dibilangin kayak gitu juga. Terus akhirnya aku pamit ke temanku nggak jadi berangkat gitu. Makanya temanku yang satu berangkat sendirian. Hmm. Padahal itu udah nyampe pabrik dan apa udah mulai apa ya kerja gitu belum Belum, itu baru belum. hari ini berangkat. Kan jam 1 siang berangkat dari Cilacap ke Subangnya. Itu aku jam 9 apa jam 10 lah baru ngabari temanku. Nah aku cerita apa ibuku cerita itu bukan apa pas di rumah atau gimana tapi pas di sawah kan aku sejak SMK itu aku udah sering bantuin bapak ibuku di sawah kan. Mm-mm, Matun, Iya, tandur. iya. Tapi waktu itu sih
nggak sedang di tempat yang padi, Oh, pas oke. pas di sawah yang ditanamin melon kayaknya. Nah, aku sambil istirahat tuh ibuku cerita, bujuk aku. Sebenarnya kayaknya udah 5 kalian bujuk, tapi aku Kurang enggak lah, ngena. heeh, enggak lah, aku kayaknya udah cukup di ini aja di Cikarang itu di Sowa. Mm-mm. Nah, tapi yang paling aku ingat terus kayain maunya ibuku itu pas di sawah itu kayaknya yang jauh sekalian. Terus tak pikir-pikir, apa iya ya, aku sebenarnya juga pengen nyoba tinggal di negara lain, ke Mm-mm. negara yang 4 musim gitu. Kan udah sekitar 18 tahun kan, aku udah hidup di tropis terus, pengen pengen nyoba yang 4 musim. Terus, nah ditambah ibuku Mm-mm. bujuk karena eh, salah satu keluargaku atau lebih tepatnya anaknya Pak Deku, nah itu Mm-mm. dia LPK bahasa Korea dan lumayan deket. Dari kecil juga aku udah main sering kenal sama dia, sering main sama dia. Mm-mm. Nah, dua alasan itu yang menjadi dasar ibuku mau membujuk aku, ya akhirnya aku, ya udahlah, aku ya pengen tinggal di luar negeri juga, akhirnya ikutan. Kenapa nggak Jepang ataupun negara lainnya? Kan di Indonesia sendiri kan Jepang udah buka, terus Taiwan ada, terus Australia ini baru baru mau buka kayaknya. Alasannya simpel banget sih, ya cuman itu karena saudaraku ada yang punya LPK itu, aku nyakanya Oh, soalnya buta banget sama informasi dari negara lain. Yang terpapar ke aku itu cuman ya Korea aja, soalnya punya saudara yang punya LPK kan. mm-mm. Jadi ya udahlah sekalian lah. Itu pembelajarannya berapa lama? Apa satu kali pembelajaran ujian langsung lulus? Kalau waktu belajarnya itu seingatku kalau yang aku itu kayaknya nggak nyampe setahun, kayaknya 8 bulan terus aku ikut ujian, alhamdulillah lolos ujian tes bahasanya itu. Berarti cuma satu kali ujian ya? Iya, Nggak nyampe ngulang. satu kali It, itu alhamdulillah lolos langsung. oh, terus itunya biayanya nyampe berapa? Biayanya kalau yang pas waktu itu kayaknya nyampe 55 jutaan mungkin. Itu menurutku rada murah. Soalnya eh, aku pernah dengar itu orang di sekitar tempat tinggalku itu nyampe 60 hampir 70. Yang menurutku yang paling mahal di situ, bisa dibilang paling mahal di situ, eh, biaya pengembangan LPK biasa. Soalnya Mm, 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 mm. di surat perjanjian kita waktu pengen belajar Daftar? itu, ya kan dikasih list daftar biayanya apa aja gitu. Mm, Nah, mm, mm. yang aku lihat yang paling tinggi ya itu biaya pengembangan LPK. Aku sendiri kayaknya 15 jutaan sendiri ya biayanya. Ya, alhamdulillah langsung lulus. Berarti kalau misal itu nggak lulus, itu ngulang pembelajaran kemudian biayanya juga atau free biaya? Setauku biayanya nggak nambah lagi, setauku. Oh, berarti itu Soalnya LPK-nya bagus. soalnya ya gini, waktu dulu aku soalnya itu muridnya dikit dan Hmm, rata-rata ini nggak ada yang mengulang, dikit banget lah pokoknya. berarti udah berapa lama di Korea? Kalau 3 tahun lebih, 3 tahun 4 bulan lah, ya. Oh, berarti pas datang ke Korea itu pas musim dingin. Nggak ke bulan 8 ya, apa ya? Oh, itu Musim apa gugur, gugur? ya Heeh. musim gugur. Akhir-akhir musim gugur.
Itu udah seribit-seribit ya dingin. Iya. Terus apa culture shocknya yang dirasain Mas Khalid dari Jawa ke Korea itu apa? Kalau makanan itu pastilah, saya juga mengalami. Selain Kalau makanan. oh yang selain makannya. Tapi aku pengen cerita yang apa pas ujian tadi. Oh, oke, Nah, cerita. nah di di tahun aku ujian itu Mm-mm, pertama kalinya kuota paling sedikit sepanjang eh, pemerintah Indonesia ngadain tes. Yaitu mm, kalau dari pengumuman pertama itu sekitar cuma 700 orang. Nah, terus waktu mendekati ujian itu ternyata kuotanya bukan mendekati tapi selesai ujian. Nah, itu kuotanya ternyata yang diterima 1.100-an. Nah, waktu itu gila kompetisinya, maksudku, aku dulu itu salah dua tok loh. Soalnya Wah, kalau berarti hampir 200 apanya nilainya, nilai, iya. aku nggak ingat poinnya, tapi soalnya itu kan jumlahnya 40 kalau nggak salah. Mm, 40 itu udah termasuk yang listening, jadi 20-20 kan. Nah, yang aku gimana ya? Pokoknya momen itu kayak momen spesial banget buat aku. Soalnya, wah gila aku nggak expect sebesar itu bisa lolos. Soalnya tahun itu kan kuotanya dikit banget kan. mm, mm, mm. Dan aku cuman salah dua tok. Dan rombonganku waktu itu kan aku berangkat nggak cuman sama teman LPK aku tok, cuman bareng sama LPK lain kan. Yang Mm-mm. lolos itu cuman aku sama temanku, yang dari LPK yang lain nggak lolos. Wah, Wah, aku banyak banget ya. dia sekitar ada kayaknya 8 orang kayaknya. Jadi Mm, dua aku, yang 6 lainnya teman-teman LPK lain. Ya, ya itu sih aku momen yang wah aku pas kan, dan tahun itu juga mm-mm, eh, ujian pertama CBT, yang itu yang komputer base, bukan yang paper base. mm-mm. Jadi kayak aku Kayak pas angkatan, UO kemarin ya. iya, aku Mm-mm. angkatan pertama yang nyoba sistem ini dan bisa lolos. Aku kayak seneng banget sumpah. Pas Bangga lah ya. akhir kan, ya langsung setelah diklik selesai kan langsung muncul nilainya kan tuh. Aku wah Mm-mm. gila, aku rasanya pengen nonjok monitor itu. Yang Saking senengnya ya, saking senengnya ya. Heeh. Terus Ya itu itu, sih cari cerita paling momen spesial lah waktu ujian tuh. oh, terus tanggapan ibu gimana? Ya seneng, tapi kayaknya senengnya yang biasa aja sih. Senengnya biasa aja. Tapi waktu pamit itu nggak ada wejangan lainnya untuk pas mau berangkat. Pas mau berangkat sebenarnya yang paling aku inget sih suruh jaga sholat aja sih. Hmm. Itu tok paling. Dan sering ngabarin orang rumah, maksudnya eh, rutin telepon ke bapak ibu gitu. Mm-mm. Nggak kayak lagu Tulus ya, hati-hati di jalan nak gitu ya. Belum belum ada lagu itu, tahun itu Belum belum ada. belum rilis. Terus gimana itu culture shocknya? Oh iya ya, culture shocknya di sini orangnya gimana ya? Ngomongnya keras. Enggak sih, malah Enggak. malah aku ngerasa kalau orang sini tuh lebih tahu privacy. Aku bilangnya privacy. Oh, Soalnya iya iya. ya, karena kan aku pernah ini tinggal di apartemen yang di kota. Jadi apartemen di kota itu, apartemen Mm-mm. bukan milik pabrik, yang disewa pabrik itu ada jauh kan. Nah, di situ kayak orang nggak ada yang ngobrol gitu. Kalau karena aku datang dari desa kan, sama Mm-mm. tetangga itu sering ngobrol. Ya, di sini nggak sering ngobrol. Terus Cuek. dari transportasinya, aku merasa ini di sini enak banget sih transportasi umum. Mm-mm. Ya itu sih, dua itu kayaknya. Selain makanan loh, Mm-mm. ya. Ya. Terus untuk adaptasi terkait makanannya gimana? Kan kalau orang Indonesia mayoritas suka asin, suka pedas, suka yang berminyak. Adaptasinya aku nggak terlalu susah sih, soalnya aku nggak
nggak mentingin rasa banget soalnya. Oh, berarti bukan pemilih ya? Iya, nggak memilih. Mm. Aku bahkan waktu liburan Imlek kemarin kan aku nyoba makanan Indonesia ada di sini kan Kota Ansan namanya. Di situ Mm. banyak warung Indonesia kan. Aku makan-makan situ rasanya kok kuat Beda. banget terus ya kuat banget asinnya kuat banget apa gurihnya kuat banget sama kan aku pesen es teh ya itu kan minuman standar lah ya es teh manis aku ngerasa kok manis banget ya makanan Indonesia soalnya aku biasanya minum kopi sasetan sini kan nggak terlalu manis gulanya sedikit. Sedikit. Mm. Berarti hampir sama ya. Kalau aku dulu itu 2-3 bulan baru bisa proses makanan sini lah. Ibaratnya pertama di Hong Kong itu aku dulu itu waktu berangkat kan udah mempelajari tentang culture shock kayak gini. Makanya aku bawa sambel dari rumah bawa sambel. Terus kalau di situ transportasinya ada yang di aplikasi nggak kayak gitu. Jadi kita nggak perlu nunggu lama ketika kita mau nunggu bis apa mau nunggu taksi atau kereta gitu. Kalau spesifik di pabrikku ini transportasinya emang jarang tapi Oh, iya adanya sehari itu kalau mau ke kota yang ada terminalnya itu sekitar kayaknya 4 kali atau 5 kali kayaknya di jam-jamin gitu ada jam 8 ada jam 11 ada jam 3 sore kayaknya nah aku yang nggak enak ya itu jarang banget soalnya aku pernah ke Seoul dan ke tempat temanku yang beda kota itu enak gitu bisnya 30 menit sekali ke kotanya terus di kotanya juga ada apa itu subway oh ya. ya di sini Mm. nggak ada subway tapi ya bis pedesaan itu aja. Berarti lumayan kalau dibanding kota lainnya itu nggak begitu padat penduduk ataupun transportasi dan teknologinya itu kayak kota-kota lainnya ya. Bisa dibilang sini kotanya sepi sih. Hmm. Iya, nggak banyak penduduknya. Kalau di Hong Kong itu seluruh area Hong Kong itu nunggu jam eh, bis, kereta dan lain-lainnya itu nggak nyampe 10 menit. Jadi paling 7 menit, 5 menit sekali itu bis datang, kereta datang kayak gitu. Pernah nyampe 13 menit itu terus langsung di demo sama orang sini. Di demo. Ya karena nggak, orang sini kan itu banget sama waktu ya. Iya, iya. Apa ketat. Sama-sama. eh. Makanya kalau misalnya jadwal kereta ataupun ini ada yang molor itu pasti nanti ada apa kayak demo tapi mungkin bukan seluruh orang Hong Kong gitu tapi demonya ini udah cukup untuk peringatan ke pihak pemerintah gitu. Mm. Tapi Mbak Api sendiri apa? Ya bentar. Hong Kong itu ibu kotanya apa sih? Aku belum tahu. Hong Kong itu kotanya ya Hong Kong. Hong Kong sama. Nah, dari ibu kota itu jauh nggak? Di sini Hong Kong itu kecil banget. Kalau aku kan tinggal di Cilacap ya, ibaratnya seluruh kota Cilacap itu bisa menjadi Hong Kong, satu Hong Kong. Ditambah Nusa Kambangan ya, karena Nusa Kambangan masih masuk Cilacap. Jadi kalau mau muterin Hong Kong itu 1-2 jam itu bisa. Oh, oh ya, emang mungkin mungkin secara luas wilayah kan Iya, gedean beda. Korea kayaknya. Oh, gede berlipat-lipat. Kan ini Hong Kong kalau di peta cuma titik doang. Iya, karena lihat peta. Kayak Singapura gitu ya, kayak mungkin luas wilayahnya. Gede Lebih gede Singapura. Singapura. Gede Mm. Singapura man. Makanya itu bisnya banyak. Iya Transportasi gitu. umumnya lebih merata Heeh. gitu. Kayak gitu. Cuma kalau misal tinggal di apa di pulau yang mengharuskan mereka untuk naik kapal itu kapalnya bisa 30 menit gitu. Paling kapal ini yang lama. Untuk transportasi darat lainnya itu cepet banget. 30 menit sekali atau
Apa Sekali, jarak tempuhnya? Jarak tempuhnya. sekali 30 Oh, menit 30 nunggu menit sekali tuh nunggu kereta apa kapalnya. kapalnya. Mm-mm. Terus gimana? Kok akhirnya kerja di Korea, terus akhirnya kok minat untuk melanjutkan perkuliahan? Padahal kan kerja udah capek gitu, kok masih mau kuliah gitu. Bahkan aku rencana kuliah ini sebelum aku sampai Korea loh aku. Hmm. Iya. Padahal aku pas awal-awal masuk LPK itu udah ditanya sama guruku itu. Aku manggilnya kan Mas Rudi. Mas Rudi nanya, Kan, kenapa kamu nggak kuliah di sini malah pengen ke Korea gitu. Aku jawabnya, aku malas belajar Mas. Kalau harus aku 3 ijazah SD, SMP, SMA aja aku mau dipakai apa bingung ini mau nambah satu lagi. Waktu itu mikirnya. oh, oh. Ternyata sampai apa selang beberapa bulan mungkin kali ya. Aku mikir kayaknya ada yang kurang kak. Aku mikir nanti aku ngapain ya di Korea itu? Apa hanya kerja terus weekend pengen happy happy aja mungkin longgar cuma nonton YouTube atau Tidur. cuma hiburan atau tidur aja. Padahal aku mikirnya umur 20 ini nggak akan kejadian lagi nih. Umur 20 10 tahun lagi aku nggak akan umur 20. Mm-mm, mm-mm. Makanya aku mikir kayaknya waktu ini harus dimanfaatin benar sih. Jadi aku dari rumah aku udah mikir rencana untuk ke UT. Kamu berarti udah tahu teh sebelum kamu ke Korea ya? Iya, aku juga taunya itu dari Facebook. Kayaknya aku Hmm, ada temen, ada seniorku yang ngefollow akun UT Facebook. Terus aku, mm-mm, nah temenku itu udah di Korea ngefollow. Oh, ternyata ada Universitas Indonesia di Korea. mm-mm. Ya aku nyari-nyari informasi lah. Terus tak putusin, kayaknya aku harus kuliah sih. Kayaknya rugi banget sih aku nggak kuliah. Kayak teman-temanku yang lain ada yang kuliah terus 10 tahun lagi 5 atau 10 tahun lagi dia punya kesempatan kerja yang lebih baik Nggak ikut. masa aku apa di masa depan mau nyesel gitu loh. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Itu sih alasan. Terus kenapa milih Ilkom? Kan Mas Koli jurusan ilmu komunikasi ya. Kan, sebelum itu di Korea sendiri UT-nya ada berapa jurusan sih? Pas aku awal-awal tahu UT itu aku ada 3 jurusan kan sekarang mulai tahun 2021 kemarin nggak ya Mm-mm, ada ada jurusan baru di UT Korea yaitu sistem informasi. Waktu itu pas di Indonesia masih di Indonesia aku belum nentuin jurusannya. mm-mm, Udah tahu 3 itu tapi aku belum nentuin. Terus di sini waktu di Koreanya kan aku tiba nggak langsung ada pendaftaran. Kayaknya aku nunggu empat setengah atau bulan. 5 bulan dulu kayaknya. Ya UT kan setahun 2 kali bukanya. Nggak kalau di UT Korsel cuma sekali. Oh ya, Iya di ya. sini ada 2 semester. Jadi misal eh, kita ini kemarin ujian kan semester genap ya. Nanti pendaftaran itu kemarin pendaftaran UT kemarin itu besok ujiannya April. Habis April nanti kita ujian lagi kalau nggak Oktober November. Ini udah tuh tahun tuh Oh iya. Ya. di sini dua Kalau di kali. sini seingatku bukan seingatku tapi ya cuma sekali kalau di UT Korsel ini. Kayak Setahun sekali. iya setahun sekali. Hmm. Kayaknya sekarang lagi buka kayak. Aku belum ngecek Instagram UT. Nah, kenapa ilkomnya itu Mm-mm. kan pilihannya ada 3 kan? Ilmu komunikasi, manajemen, sama sastra Inggris. Hukum belum ada, Nah, meh? belum ada sini, belum ada. Oh ya?
Iya Perasaan belum ada. enggak, setauku itu kakak seniorku yang sekarang semester 8 itu dia punya kakak senior di Korea di jurusan hukum. Setauku. Nggak ada sih jurusan hukum. Enggak ada ilmu hukum? Nggak ada. Ya cuman itu ilmu komunikasi, manajemen sama sastra Inggris. Oh. Waktu apa? Baru nyampe itu aku langsung nyari-nyari info soal ketiga ini kan. Yang Mm-mm. yang pertama aku skip itu manajemen. Manajemen aku soalnya lemah banget di matematika kan. Aku kayaknya bakalan cepet mati aku kalau di manajemen. Cepet drop Cepet outnya aku. stres. Karena udah kerja terus mikir matematika lagi. Aduh, kayaknya Mm-mm. enggak deh. Nah, yang sastra Inggris aku sebenarnya apa sastra Inggris ya? Karena aku seneng Bahasa nonton Inggris. film, nonton film bahasa Inggris kan. Terus aku Mm-mm. kayaknya aku ada di ini deh, punya percikan di bahasa Inggris ini. Soalnya aku pengalamanku di SMP dan SMK itu Mm-mm. nilai bahasa Inggrisku lumayan. Dan Berapa? ya angkanya ya nggak pasti, cuman secara ini loh menurutku sama bahkan menurut gurunya sendiri, menurutku Mm-mm. menurut beliau, aku ini lumayan bagus di bahasa Inggris, Mm-mm. lumayan paham meskipun hafalan katanya nggak banyak, tapi kalau misalnya mau mengartikan kalimat tuh udah Ngerti mau lah. ngerti lah, pokoknya ngerti waktu SMP sama SMK. Jadi aku mikir kayaknya sastra Inggris ini cocok lah. Mm-mm. Tapi pikir lagi ini ada sastranya ini. Aku kan cuman minatnya ini ngomong tok, ngomong bahasa Inggrisnya tok. Nggak nyampe sastra kan ini kan ya, ada kaitan budayanya mungkin ya. Ada kayak eh ya ada budaya kayak nanti kita buat puisi-puisi kayak gitu. Nah, itu aku cuman pengennya cuman ngomong tok, kayaknya bisa lah belajar lewat aplikasi kayak Duolingo atau apa ya? Mm-mm. Apa ya? Link. Li- Lisa apa? Elsa ada aplikasinya. Mm-mm. Akhirnya ya kayaknya Ilkom lah. Ini ilmu yang umum banget, kayaknya bisa, maksudnya maksudnya di masa depan bakal kepake terus loh. Komunikasi kan tiap hari komunikasi itu. Kalau aku dulu kenapa milih Ilkom itu aku tuh suka ngomong. Hmm, Kalau kelihatan sih, kelihatan banget. aku tuh suka ngomong. Terus aku tuh imajinasiku dulu Ilkom itu kayak jurusan ada komputer-komputernya gitu. Soalnya kan aku dari TKJ kan, komputer jaringan gitu. Jadi kayaknya gitu. Dulu kan aku nggak tahu daftar mata kuliahnya itu apa aja. Ternyata nggak ada. Nggak ada. Ya kan kita nggak ada anu terkait komputer-komputer kan kayak gitu. Iya, nggak ada. Nggak ada. Setting jaringan terus ya hal-hal kayak gitulah. Kita kan eh, tentang teori-teori cara-cara untuk berkomunikasi gitu. Nah, aku selagi mencari tahu soal jurusan itu, ternyata Mm-mm. dalam jurusan itu kalau aku nonton YouTube lah, pokoknya di semester-semester akhir akan ada penjurusan untuk peminatan untuk mahasiswa itu. Nah, di Ilkom itu yang aku lihat ada public relation sama ada 4, tapi yang aku ingat cuma 2, public relation Mm-mm. sama advertising. Nah, kayaknya aku suka ini penjurusan nanti cocoknya di iklan. Soalnya aku kayak suka aja ngelihat iklan tuh ada hal-hal menarik lah. Aku jadi mutusin buat pilih Ilkom. Berarti Soalnya kemarin waktu materi yang kita kayak jadi orang apa kayak jadi wartawan itu kamu sangat suka ya materi itu ya? wartawan itu kan penjurusannya jurnalisme kan. Cuman aku Iya. nggak terlalu suka jurnalisme sih. Kayaknya repot ya. Harus Kode ngikutin etiknya berita banyak ya. terus Kode etiknya.
Lah iya, harus ngikutin berita gitu. Soalnya Update ya terus. yang aku lihat cuman dari ini sih, cuman dari tayangan apa? Series atau mungkin sinetron mungkin ya. Ya Mm-mm. kan kita lihat tuh kan para jurnalis tuh ngeburu beritanya kan sampai lari-lari apa sampai nginep di TKP lah. Wah, kayaknya Enggak berat deh. jurnalis, berat jurnalis. Terus sejauh ini mata kuliah yang paling sulit apa? Kan kita Mantap. ada mempelajari hukum, mempelajari agama, bahasa Inggris, terus komunikasi itu sendiri. Kita sebenarnya di Ilkom itu mempelajari seluruh mata kuliah. Ekonomi pun ada, statistik pun ada, ya kan? Nah, baru aja disebut tadi statistika. Aku pas pertama statistika itu, aduh ngitung lagi. Tapi Mm-mm. ternyata ini malah bikin sadar apa kalau ternyata matematika itu main logika gitu loh. Kayak bukan Mm-mm. ngafalin rumus tapi logika soalnya ini mau diarahin kemana kita. Jadi kita ternyata itu ngebuat aku mikir ternyata statistika ini nggak apa ya, Nggak sesulit itu. nggak sesulit itu dan Mm-mm. seru, ada serunya juga gitu. Meskipun sadarku telat ternyata harusnya sadarku sejak SD jadi aku bisa matematika, jago matematika. Mm-mm. Aku tuh dulu waktu ujian mata kuliah itu statistika sehari sebelumnya aku WhatsApp tutornya. Pak, besok ingat statistika apa? HP-nya dipegang ya Pak. Besok kalau aku tanya kasih jawabannya. Pas hari itu aku nanya kan, Pak, soalnya ini jawabannya apa Pak? Dibalasnya besoknya. Maaf, maafin nggak bawa HP gitu ya. Halo. Ini kan waktu tutornya Mas Wisnu kan ya itu. Heeh, heeh. Itu. Ya, ya dia emang gitu jahil kan dia. Heeh, heeh. Tapi waktu itu statistika aku dapet A. Yang ekonomi yang B. Ekonomi emang ada. Aku mah lupa aku. Ada, guys. Ada logika, ekonomi, statistika itu satu semester bareng. Kayaknya itu semester 4, tiga, Empat apa tiga, tiga? tiga, Tiga. tiga. Kalau yang ekonomi mata kuliah namanya apa? Masa ekonomi Cok? Bukan apa ya, pokoknya ada ekonominya lah, aku lupa lah. Hmm, Terus persiapan untuk semester besok apa? Kan semester besok kita ada 6 mata kuliah ya. ya ya ya. Persiapannya ya paling daftar ulang, bayar biaya studi standar lah aku persiapannya. Ada target yang harus dicapai nggak? Kayak misalkan selalu dapat A, 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 A. Ini ingin dapat A lagi atau dapat C. Pas target itu aku cuman bikin pas semester satu tok. Semester satu dua masih semangat kan. Jadi wah Mm, aku mm, kudu mm, aku pokoknya harus tugas harus selesaiin semua, diskusi aku harus nulis, pokoknya harus rajin. Nah, semester 3 udah hilang semuanya. Jadi sekarang udah yang pasrah. penting yang penting udah nggak inilah nggak muluk-muluk nilai A semua. Yang penting nggak mengulang aja. Soalnya ini Mbak, Mm, mm, pabrikku pas aku pertama itu semester satu sama dua itu nggak terlalu sibuk. Jadi em, pulang jam 9 itu cuma 3 hari kayaknya nggak Senin sampai Jumat pulang jam 9 semua kalau sekarang ini pulang jam 9 semua terus mm, Sabtu mm. Minggu itu pas semester satu Minggu udah pasti libur pas aku dulu semester satu dua sekarang liburnya 2 minggu sekali hari Minggu itu makanya aku rada keteteran juga Berarti itu kan lembur kan? lembur ya Sabtu Minggu Oh, dihitung libur. ya bagus ada pendapatan. Ya kan kalau misal besok tuh kan bisa disambi apa off kamera kan? Aku nggak bisa aku mumet aku kalau harus apa dengerin tutor ngomong terus harus Mm-mm. kerja aku pusing aku makanya aku malah sering ini
libur pas kalau misalnya harus kerja. Izin ya. Iya, Tapi izin ingat izinnya kuliah. kan cuma bisa 5 kali. Apa? Iya, 3. 3 ya. Yang Emang hadir 5 ya. Mm-mm. aku emang tiap semester tak kondisikan. Jadi kan izin 3 kali. Berarti Mm-mm. 2 minggu sekali, libur 2 minggu sekali kan. Berarti Mm. aku harus eh aku harus ini izin untuk gak kerjanya sekali berarti tiap pertemuan. Eh Aku tuh satu semester itu. target, ya aku dulu targetnya kalau pas ada tugas itu aku harus hadir. Kalau nggak ada tugas nggak usah hadir. Oh gitu ya. Iya, jadi pas pertemuan ketiga 5 7 itu harus. Sisanya itu terserah. Tapi semester ini besok kan akan offline kalau nggak salah ujiannya. Ujiannya. Tapi kalau kegiatan ininya masih tuap kan ya? Masih kayaknya, kayaknya. Soalnya kan ngelihat kondisi negara eh, PPLN itu sendiri kan. Jadi Aku gimana tuh kalau ujian offline? ujian offline sebenarnya aku malah pengen sih aku. Loh, Soalnya itu nggak aku bisa nyontok, ini guys. ya, tergantung ininya. Kalau misalnya offline tapi esai aku masih ada percaya dirinya. Kalau offline pilihan ganda udah aku mati tempat. Udah gitu aja. Iya, soalnya kalau salah itu coret terus sudah salah. Kalau pilihan apa, isai kan ada upah nulis gitu. Lumayan satu. Esai itu cabang imajinasi kita tuh dipakai. Tapi kalau pilihan ganda imajinasi ini nggak bisa dipakai ini. Berarti kemarin pas THE senang banget ya. Itu kan kita mikir dengan kemampuan kita sendiri, Iya, imajinasi aku kita sendiri. Iya, aku pas THE seneng banget sih aku denger apa tahu kalau ujiannya bakal THE. Mm-mm. Apalagi kan boleh Buka eh, buku. buka buku ataupun akses informasi lainnya kan. Mm-mm. Jadi aku waktu pas THE itu aku bukan rencana apa tak rencanain buat buku itu tak rangkum bab dan subbabnya. Jadi ketika apa baca soal, Mm-mm. ketika baca soal aku tinggal nyari keywordnya. Jadi langsung ketemu. Nanti tinggal nyusun kalimatnya setelah itu. Tapi kan karena semester kemarin ujian online, aku udah nggak bisa itu pakai trik itu. Harus mikir cara lain aku. Berarti kamu rajin ya. Aku tuh ini kan semester 6. Aku tuh nggak pernah baca buku satu. Buku itu selesai itu nggak pernah. Nggak pernah. Ya, Aku buka buku kalau ada soal. Nggak ada soal nggak buka buku. Gitu. aku kalau ya sama kayak di awal tadi, aku bilang semester 1 2 aku masih baca buku meskipun ya nggak Oh. sampai selesai. Tapi baca buku, soalnya aku seneng aja pas itu masih ada semangatnya. Sekarang udah Mm-mm. bilang Udah ya, chaos. "Aduh, males, Semangatnya chaos. males, males." Tapi niat lah ya. Selesai. Kita tinggal berapa? 6 7 3 lagi kita. 3 semester. Bahkan nyampe semester ini aja sebenarnya nggak expect loh, soalnya aku kayaknya aku semester 4 udah mentok semester 4 tuh aku tapi ternyata Jangan. masih lanjut. Itu pas Jangan aku emang. awal-awal, pas aku daftar awal-awal kayaknya ini sampai semester 4 tuh ini Mm-mm. ternyata alhamdulillahnya masih lanjut loh. Tanggung 3 lagi. Udah kita ibaratnya itu udah kecegur. Langsung aja ke darat. Ini proses ke darat, guys. Tenang. Terus selama pembelajaran di UT itu, eh, teman-teman yang ada di circle kamu, kayak gitu, apakah mereka saling mendukung? Kayak gitu, atau ada juga yang julid kah, atau apa? Lebih ke ini sih, lebih ke kayaknya apa, ya udahlah, maksudnya nggak terlalu peduli banget lah. Mm-mm. Ya mungkin pas awal-awal tahu
tanya, woi kamu itu udah capek kerja tapi kok masih mau kuliah gitu. Mm-mm, mm. Aku ya jawabnya ya enteng aja, ya pengen aja mas, pengen aja. Ya Terus, walaupun susah sih, soalnya di sini nggak ada yang kuliah juga soalnya. Ada 9 orang tapi yang kuliah cuma aku tok. mm-mm. Terus teman-teman di UT itu, eh, teman satu kelas kita itu gimana menurut kamu? Menurutku ya asik-asik aja sih, soalnya. Nah ini apa bagusnya apa faedahnya ikut kuliah ini loh. Aku Mm-mm, di tong tongkrongan pabrik sini aku nggak bebas gitu loh ngomongin sesuatu yang terlalu masuk ke akademik atau serius gitu. Nah, mm-mm, dengan ikut kuliah ini aku jadi punya circle yang mau diajak ngomong soal yang berat-berat gitu. Kayak misal mm-mm, sih itu kan di sesi diskusi tiap tutor ngasih itu kan lumayan berat-berat kan tuh. Tapi tetap seru soalnya pada mau bahas semua. Lah kalau di mm-mm. tongkrongan yang pabrik ini kan lebih ke nggak mau lah, nggak mau bahas kayak itu. Mungkin khawatir dikira sok pinter, sok sok apa gitu mungkin. Iya kayaknya. Hmm. Berarti ya pintar-pintar membawa diri lah. Ah, benar-benar. Harus bisa nyesuaiin circle. Jadi Mm-mm. kalau misalnya ketemu temen UT ya mau bahas soal kebijakan pemerintah itu ya lanjut lah pokoknya. Mm-mm. Kalau misal di situ selama Mas kuliah di UT, ikut nggak organisasi-organisasi eh, sosial atau organisasi apa selama kuliah? Aku ini nggak ikut sama sekali sih kayaknya. Dan UT sini tuh apa ya, organisasinya dari universitas kan ada satu BEM itu. Mm-mm. Waktu itu aku di WhatsApp secara langsung, di WhatsApp pribadi sama Mas Rio? nggak Mas Rio sih, ada anggota lainnya tapi WhatsApp aku, Hmm. ayo ikutan. Enggak lah Mas, aku pabrikku sibuk, aku nyambi kuliah juga kan, jadi aku kayaknya nggak ikut kegiatan lah. Ditambah kan aku punya pengalaman ikut organisasi di SMK, itu aku nggak terlalu nyaman Mm-mm. eh, ikut organisasi itu. Keorganisasian tuh kayaknya aku nggak cocok kayaknya. Mungkin kalau organisasi itu kan nilainya kerjasama ya. Jadi segala sesuatu yang dibuat itu adalah kesepakatan bersama di dalam organisasi itu. Mungkin kalau Ya, Mas Kulit itu pribadi, jadi lebih suka mengeksplor sesuai kemauan. Mungkin, kayaknya aku emang apa? Sebenarnya aku nggak pengen nge-labeli aku introvert ya, tapi oh, oh ya, ya. Oke. iya, tapi kayaknya aku emang nggak suka rame-rame gitu, nggak suka kayaknya. Aku di desa aja itu. Kalau temen kumpul aku pak, misalnya habis rapat Karang Taruna ya, teman-teman pada kumpul, no aku pak pulang duluan aku. Lebih seneng di rumah aku pas di desa juga. Berarti kalem lah ya. Nggak, kalau ada ini, kan aku sering nonton kontennya Oza Rangkuti yang podcast Kesel aja. Itu aja ada Mm-mm. istilahnya tuh, orang yang suka kongko-kongko gitu, social butterfly, butterfly namanya, social Iya, butterfly. iya. Berarti cukup mengikuti tren juga ya, meskipun Aku apa? ya, aku ngikutin tren tuh ya berkat ini sih. Kayaknya semenjak aku kuliah ini jadi ngikutin tren. Jadi lebih peka sama tren apa gitu. Lebih Mm-mm. diskusi yang terjadi di apa di Twitter atau Instagram di sosial media lah pokoknya. Kalau misal ikut organisasi itu kan bisa ngetes diri kita loh, Mas. Ibaratnya kan
kayak nanti di organisasi itu ada beberapa pembelajaran kita bisa ikut gitu. Itu kan kita bisa mendapatkan ilmu juga. Kenapa nggak tertarik ke situ? Nah, itu juga sih aku akhir-akhir ini juga sadar kalau ikut organisasi itu bukan apa lebih bisa nambah portofolio kita untuk kerja Mm-mm, mm-mm, kerja sama tim itu loh. Jadi misalnya kita bikin project bareng ketika pas wawancara kerja di masa depan itu bisa jadi nilai tambah kita. Oh, ternyata kamu udah pernah bikin project kayak gini dan ternyata berhasil. Gitu. Jadi bisa nambah pengalaman sebenarnya. Tapi ya itu tadi soal jam kerja tadi kayaknya aku udah nggak ada waktu luang lagi buat ikut organisasi. Tapi Kalau ya Mbak Apit kan kayaknya itu ya ada berapa ikut organisasi? aku aktif 2. Sebenarnya Dua. ikut ikut 3, cuma yang satu nggak begitu aktif. Jadi nggak menjadi pengurus gitu. Hanya kayak anggotanya aja. Tapi untuk 2 ini aku menjadi pengurus. Kan yang sering kamu share kan apa itu ya? Sosialisasi Iya, apa terkait terkait masyarakat melek hukum apa gimana? ya soalnya kan dulu pertama buat organisasi itu kan mayoritas dari anak-anak jurusan hukum gitu. Oh iya ya. Makanya kenapa aku ikut itu kan dulu karena di awal kuliah kan materi kita ada hukum-hukumnya gitu. Makanya aku ikut. Iya. Enggak tadi recording stop. Oh iya Nah, ya. kalau saranku itu sekarang kita kan masih semester 6 ya. Kita masuk Iya ya. semester 6. Kalau misal Mas Kolit berubah pikiran pengen ikut organisasi, ikut semester ini. Karena semester 7 kita nggak akan punya waktu untuk ngurus organisasi. Kita kan mesti mikirin karir. Iya ya. Mm-mm. Kalau kemarin kan katanya siapa? Bu Yulia kan semester ini udah mulai mikir apa? Eh, Judulnya atau gimana judul, gitu? Judul. Oh ya. aku mikir nanti aja semester 7. Baru tak pikirin. Judul itu Eh, berangkatnya harus dari mana sih? Maksudnya Karel itu loh, bikinnya aku belum ada bayang sama sekali. Kalau dari anak-anak hukum kakak semesterku itu, dia bilang nanti ketika pemilihan judul itu kita ada kayak apa? Kayak sosialisasi, terus nanti kita dibagi per grup. Jadi misal per satu grup itu ada 10 orang, nanti judulnya kira-kira nyerempetnya ke misal ke materi A, terus kelompok yang satunya ke materi B, kayak gitu. Jadi nanti ada dosen pembimbingnya. Terus selama kuliah di UTA itu enakan pakai yang materi digital itu atau materi yang dari buku? Aku enakan ini sih, yang buku sih. Soalnya RBV kan itu UT namanya kan RBV, ruang baca Mm-mm. virtual kan itu. Virtual. Ya, Mm. loadingnya loadingnya lama banget. Mungkin sinyal. Itu bukan sinyal tuh. Oh ya? Mm-mm. Kalau misalnya kalau misalnya kita udah stuck bukan stuck apa, diam di satu halaman tertentu, terus kita mau scroll halamannya cepat, itu nggak nggak muncul-muncul Oh halaman ya. halaman selanjutnya. Hmm. Soalnya kalau misalnya masalah sinyal ya, aku kan pas buka RBV kan kadang pas sambil tim itu loh ya, sambil online kelas. Mm-mm. Kelasnya nggak putus-putus nyatanya. Tapi di RBV-nya malah loadingnya lama. Kalau misalnya A- bisa download PDF sih enak sih itu. Aku tuh nggak cuma 2 semester kalau nggak salah beli buku cetaknya. Ya, ya. Selebihnya aku online. Oh, Sampai tapi sekarang online.
emang nggak ada kendala gitu, maksudnya pas ganti halaman RBV itu. Nggak begitu sih. Loadingnya itu ketika mau masuk, ketika kita ngisi email data diri kita. Pasti klik akunnya itu uwer-uwernya mas lama loading. Oh iya, ditambah nggak cuma loadingnya ya. Ukuran tampilannya itu loh. Ukurannya kan Oh, nggak bisa fleksibel kayak PDF itu. Kalau eh, PDF kan bisa di zoom in pas di titik yang kita mau. itu Yang ini itu nggak zoomnya bisa. cuma separuh dari layar laptop. Nah ya itu Mm-mm. diperbesar nggak bisa. Tapi nggak tahu ya, aku lebih suka ini apa ngelihat dari layar daripada ngelihat dari buku sih. Nggak tahu, nggak tahu kenapa. Karena menurut aku itu bukan menjelekkan ya, cuma bahan buku yang dari UT itu nggak seenak buku kayak bahan dari novel-novel lainnya gitu. Paham nggak? Kan kalau kita buka buku itu, set, kan ada aromanya. Ada Iya apa? nggak? Aku Ada ini, ada nuansanya lah. aku itu bukan pembaca ulung, jadi nggak tahu, belum pernah beli novel. Enggak, ini bukan masalah ulung nggak ulung. Ini kayak misal kamu perhatikan kamu baca buku cerita itu ya, aura bukunya pas dibalik set apa dibuka itu kan ada rasa bau-baunya loh mas. Kalau buku di UT itu nggak, menurutku nggak itu banget. Ya mungkin standar banget lah ya, bahan Iya, kertas atau mungkin iya. font atau mungkin tampilan paragraf, tata letaknya itu Kalau standar banget. tampilannya aku nggak ada masalah. Tampilan Aromanya aroma. itu ya nanti kamu praktekkan lah. Kamu buka buku modul dari UT sama buka buku buku lain selain dari UT itu. Kamu ini praktek gitu. Iya, aku nggak sejeli itu sih soal bau. Yang penting kan bisa dibaca. Aku Kalau itu iya ya. Oke, eh, kita juga udah panjang lebar ya, hampir 1 jam. Aku pengen Mas Kolit eh, ngomongin tentang diri Mas Kolit di masa depan. kayak rencana masa masa depan gitu ya. Iya, tapi itu rencana lebih ke diri saya sendiri, ke diri Mas Kolit sendiri, ke diri sendiri. Aku sebenarnya nggak detail banget sih untuk masa depan. Tapi yang jelas aku ini kan kalau di Korea ini kamu bisa ini re-entry bahasanya. Jadi Hmm, kontrak kita kan bertahap periodik kan, 3 tahun, habis itu 1 tahun 1 tahun 10 bulan. Nah, hmm. habis dari itu kamu bisa re-entry lagi 3 tahun, terus 1 tahun 10 bulan lagi. Nah, aku cuman rencanaku kayaknya aku nggak bakal ini deh, nggak bakal re-entry. Kayaknya cukup 4 tahun 10 bulan ini karena menurut perhitunganku aku cukup dengan waktu itu aku sudah bisa wisuda di Korea sini. Nah, terus ada rencana pengen dengan bekal S1 ini untuk cari kerja di Indonesia. Cuman itu aja sih rencanaku. Belum panjang banget sampai mana itu pengen tinggal di mana itu enggak. Udah ada calon kan? Berarti rencana untuk itu ada. Untuk menikah. Oh, oh, Belum, aku belum waduh ini. jauh. Aku soal rencana nikah belum ada, belum ada. Berarti itu bukan salah satu alasan untuk ibaratnya berhenti bekerja ya. Kan Enggak, kadang itu ada kalau misal udah punya pasangan itu kayak gitu. rata-rata gitu ya. Aku sebenarnya belum ini sih, belum mikir ke arah nikah sih. Aku kayaknya pengen pengen bisa apa stabil kerja di Indonesia itu target kedepannya sih. Tapi ya masih muda. Berarti rencana untuk kerja kira-kira di bidang apa? Inginnya. Aku pengennya
yang awal tadi, yang berhubungan sama iklan, yang tadi itu. Mungkin Entah bisa nulis ikut itu desain grafis. Kan banyak yang free itu. pelatihan atau apa itu, workshop itu. Workshop. Workshopnya itu lewat webinar kayak gini atau gimana itu? Ada yang lewat Zoom kayak gini juga ada yang lewat link kayak gitu. Itu ada. Aku juga ada rencana untuk apa? Ya nambah skill kayak gitulah. Tapi rencanaku ke depannya apa? Dekat-dekat ini cuman pengen ini sih. Bisa lancar Office gitu aja. Kalau di sini UT Hongkong itu ada pembelajaran kayak gitu via online. Kalau misal kamu mau, kamu bisa gabung karena itu juga untuk mahasiswa UT sih, kayak gitu. Free, Yang free. itu pelatihan soal Office itu. Mm-mm. Microsoft Office Oh, ya ya. itu Nggak, ada apa? adanya kapan? Gitu. Ini udah mulai Februari pertengahan kemarin lah. Emang itu pelatihannya rutin tiap tahun ada atau gimana? Set, eh, sat- Setiap libur kuliah. Setiap libur ya. Ya, Kayak kita kan sekarang lagi libur kayak gitu. Nanti ya. ketika Ya. perkuliahan mulai itu break dulu. Oh, dan lama pembelajarannya berapa lama? Kalau itu aku kurang paham sih karena aku nggak ikut join. Hmm. Tapi pengurusnya itu temen aku yang bertanggung jawab terhadap kegiatan itu. Ya, kalau Mas Kolit mau tanya saya saja via WhatsApp nanti tak kasih tahu temanku untuk nge-add Mas Kolit. Oh, oke oke oke. Nanti aku chat WhatsApp. Aku juga soalnya aku kayak Excel aku nggak paham sama sekali. Kalau Word kan masih kan Word tuh fungsi utamanya kan ngetik kan. Aku yang ngetik Mm-mm. udah lancar lah kalau ngetik. Tapi ya Excel, PowerPoint tuh masih bingung gitu. Ini Kalau desainnya PowerPoint, gimana ya biar enak dilihat. kalau PowerPoint itu menurut aku sekarang lebih gampang karena kan ada aplikasi yang emang formatnya nanti bisa dikompres ke PowerPoint. Kayak misal aplikasi Canva, ketika Mas Kolit mendesain sesuatu di Canva itu udah ada template-nya sendiri-sendiri, ada background-nya, motifnya, kayak gitu. Tinggal milih, tinggal ditempel-tempel doang. Nanti habis itu bisa di-download, tapi modelnya PowerPoint ataupun PowerPoint. PDF gitu. PowerPoint itu kan apa? Nama filenya itu kan PPTX kan yang belakang. Mm-mm. Ya. Jadi pakai template udah bisa ya. Bisa, bisa, bisa. Coba aja itu bisa free kok, gratis. Tapi kalau mau yang pro, yang bayar juga bisa. Gitu. Ya dipikir-pikir, internet kan lumayan sangat membantu kehidupan kita ya. Cari sesuatu yang gratis, yang bisa menambah ilmu gitu. Ya bahkan aku keputusan apa pengen kuliah ini kayaknya gara-gara orang-orang di internet kayaknya. Termotivasi. Iya. Oke, kita akhiri ya Mas Koli. Terima kasih udah ikut berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol. Eh, Mungkin bisa next materi lain. Ibaratnya ini podcast kita perkenalan, kita bisa eh, podcast lagi lain hari, bisa membahas terkait perkuliahan itu juga bisa. Kalau mau perdebatan tentang perkuliahan juga bisa. Tenang saja. Kalau misal Mas Khalid butuh teman untuk berdebat terkait akademis, tanya saya juga. Saya itu suka sekali berdebat. Tapi berdebatnya harus memiliki titik temu gitu. Next episode bahas bumi datar, bumi bulat. Aku bumi bulat aja. Aku bukan flat earth. Oke, terima kasih. Ini udah lebih dari 1 jam kayaknya.
Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Fitri Priyatna undur diri. Bye.